Baik, perkuliahan akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza lawan hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Baik, saudara Bismillahirrahmanirrahim. sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah sehat. Tetap jaga kesehatan. Baik, saudara sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membincangkan tentang akhlak yang menjadi topik penting dalam pendidikan agama Islam atau mata kuliah tentang Islam. Namun sebelumnya izinkan Bapak untuk memaparkan rencana pembelajaran semester kita ya, eh, yang akan kita jalani begitu ya. Dan izinkan Bapak untuk share screen terhadap RPS yang sebenarnya sudah saya bagikan kepada Anda itu. Baik, saudara sekalian, mata kuliah kita ini identitasnya bernama Pendidikan Agama Islam, gitu ya, dengan Fakultas DLA, gitu ya, kode UNI 6 atau Universitas 600 begitu. Dan ini masuk dalam kelompok mata kuliah universitas. Bobot SKS-nya 2 SKS dan sifat pengambilannya itu wajib, gitu ya. Kemudian langsung masuk kepada capaian pembelajaran lulusan yang hendak kita capai. Pertama adalah mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariatnya serta menjunjung etika Islam universal. Kata kuncinya universal itu. Ini capaian pembelajaran lulusan yang hendak dicapai dalam materi pendidikan agama Islam ini. Oke, untuk rumusan CPMK-nya yang pertama, turunannya itu ya. Pertama adalah CPMK satunya menjelaskan konsep akidah berdasarkan dalil akli dan nakli. Ini yang pertama. Capaian pembelajaran pertama kita adalah itu, menjelaskan konsep akidah berdasarkan dalil akli dan nakli. Kemudian indikatornya ya, Anda mampu menjelaskan konsep akidah dan fitrah manusia dalam Islam gitu ya. Indikator keberhasilan pembelajaran ini itu. Kemudian kedua, mampu mengaktualisasikan rukun iman dan strategi peneguhannya. Dan yang ketiga, mampu menganalisis isu-isu kontemporer terkait dengan akidah. Nah, pengalaman pembelajarannya yang kita sediakan adalah eh, seperti membaca materi perkuliahan secara mandiri, diskusi interaktif, ada kuis atau tugas, ada tugas mandiri. Itu capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama. Capaian yang kedua adalah menunjukkan sikap ketakwaan dengan menjalankan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Dan ini adalah indikatornya mampu menjelaskan konsep ibadah dan hikmah at-tasyri' dalam Islam. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana implementasi ibadah itu, bagaimana implementasi ibadah itu juga eh, tercermin dalam perilaku keseharian, seperti itu. Kemudian CPM ketiga, nah ini sudah masuk pada refleksi. Refleksi kesadaran personal sebagai mukmin, muslim, dan muhsin. Ini capaiannya ya, mampu menjelaskan konsep akhlak dalam Islam, menjelaskan konsep akhlak dalam keluarga, menjelaskan etika akademik, menjelaskan akhlak dalam bermedia sosial, menjelaskan akhlak dalam bermasyarakat, dan merefleksikan kesesuaian perilaku pribadi keseharian dengan nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Sama ini setiap CPL itu kita akan bebani tugas semacam ini
penugasan mandiri, ada makalah, ada kuis tertulis begitu. Dan ini semuanya ada bobotnya ya. Setiap CPMK itu ada bobotnya 35, 35 dan 30 semacam itu. Dan kalau kita buat dalam peta analisis capaian pembelajarannya itu semacam ini. Seperti ini ya. Jadi CPM 1 itu apa? CPM menjelaskan konsep akidah berdasarkan dalil akli dan akli. Maka ini kita mulai dari konsep akidah dan fitrah manusia dalam Islam sebagai materi pembuka yang sudah kita laksanakan itu. Kemudian ada rukun iman dan strategi peneguhannya. Ada akidah dan isu kontemporer. Ini untuk menjawab problem PAI kalau dihadapkan dengan isu-isu kontemporer yang bermunculan yang mungkin tidak terpikirkan pada era-era sebelumnya begitu ya. Kemudian ada konsep ibadah dan hikmah tasyrik dalam Islam, nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari, konsep akhlak dalam Islam dan konsep akhlak dalam keluarga, etika akademik berdasarkan akhlak dalam Islam, akhlak dalam bermedia sosial, akhlak dalam bermasyarakat, baik muslim maupun non muslim begitu. Ini petanya gitu ya. Itu untuk mencapainya itu sampai kemudian di ujung sini ini adalah CPL kita itu. Gitu. Dan kemudian kita lanjutkan ini opsi referensi yang bisa Anda baca. Sudah tersedia di sini. Ada saya berikan 13 referensi dan ini opsional ya. Opsional dan Anda mungkin bisa kembangkan gitu. Anda bisa kembangkan lagi referensi ini gitu. Sehingga ada pengayaan wacana, ada pengayaan wawasan di luar kelas yang saya harapkan nanti itu akan disampaikan di kelas, diinteraksikan dengan mahasiswa yang lainnya. Saudara sekalian, lalu bagaimana metode penyampaiannya? Nah, kita menggunakan metode dialogis gitu ya. Metode dialogis. Jadi tidak satu arah, tapi monolog. Tidak monolog, tapi dialogis. Berinteraksi. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dan mungkin dengan mahasiswa lainnya. Untuk mewujudkan itu, nanti ada tugas-tugas yang akan saya berikan, sehingga nanti akan terkondisikan situasi dialogis itu. Maka kemudian nanti ada tugas individu, yaitu menulis artikel yang terkait dengan topik yang nanti akan saya tentukan gitu. Tentu dalam lingkup materi ada diskusi kelompok gitu ya, makalah kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini mempresentasikan makalah yang sudah dibuat ini untuk mewujudkan apa? Interaksi antar teman, interaksi ilmiah antar teman. Dan kemudian nanti ada model assessment yaitu dengan tertulis yaitu dalam berupa UTS dan UAS. Ini sebagai metode asesmen kita dalam pembelajaran kita di PAI pada semester ini. Baik, sampai di sini apakah sudah cukup jelas dan apakah ada yang mungkin perlu dipertanyakan lagi? Silakan. Ada yang bertanya atau menanggapi? RPS ini nanti akan saya bagikan gitu ya. Saya bagikan. Baik, Saudari Gita Risma Rohanti, silakan. Pak, maaf saya izin bertanya terkait dengan penugasan itu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut dan bagaimana teknisnya ya, Pak? Oke, Terima kasih. oke, pertanyaan yang bagus. Untuk penugasan itu ada dua penugasan nanti yang akan saya berikan begitu ya. Yang semuanya itu akan mendukung tadi itu terjadinya interaksi intelektual antara kita gitu ya. Pertama adalah eh, apa penulisan artikel semacam apa ya review gitu ya, review materi yang itu bersifat individu. Jadi masing-masing individu nanti kita beri tugas untuk mereview masing-masing topik itu.
untuk memastikan bahwa memang Anda membaca materi yang saya berikan itu. Yang kedua adalah makalah kelompok. Makalah kelompok ini nanti kita bentuk tim kelompok gitu masing-masing, mungkin ada 7 atau 8 kelompok yang masing-masing nanti akan membuat makalah dengan topik-topik yang sesuai dengan RPS ini, dan kemudian itu dipresentasikan di setiap kali pertemuan. Jadi nanti setiap pertemuan itu satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Nanti ada dialogis di sana, Anda memaparkan dengan tim, kemudian mahasiswa merespon, menanggapi makalah Anda. Termasuk Bapak juga nanti akan memperkaya jawaban-jawaban atau melakukan pendalaman-pendalaman terhadap makalah yang sudah Anda buat. Seperti itu. Ini diberikan dalam rangka untuk mewujudkan tadi itu interaksi intelektual antar teman begitu ya, antar teman gitu. Saya ingin mengkondisikan dengan tugas itu agar mahasiswa itu setidaknya di luar kelas punya interaksi akademik, punya interaksi ilmiah dengan sesama teman kelasnya itu. Dan itu sangat mungkin jika Anda diberi tugas semacam ini. Itu Mbak Gita. Dan perlu disadari ya bahwa harus Anda pahami bahwa kelas itu, perkuliahan di kelas harusnya dijadikan sebagai pemantik saja. Selebihnya, Bapak berharap di luar kelas Anda melakukan pembelajaran, kajian-kajian, bacaan-bacaan untuk menindaklanjutin temuan-temuan atau kasus-kasus yang menarik yang kita dapatkan dari pembelajaran di kelas itu. Ini sebenarnya saya harapkan. Jadi tidak menyandarkan pada pengetahuan yang ada di kelas. Tapi di kelas sebagai pemantik untuk apa? Untuk didalami di luar kelas. Maka saya berharap ada kelompok-kelompok diskusi nanti di antara kalian itu. Perusahaan kita sangat dekat ya, cuma timurnya kita. Itu saja cuma 30 meter itu perpustakaan kita itu. Dan Anda tinggal geser saja di sana, Anda sudah bisa mendapatkan buku-buku yang Anda inginkan terkait materi-materi ini. Oke, yang lainnya? Ada pertanyaan? Fitri, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya berharap ini paham ya. Nanti akan saya kirim ini RPS-nya. Baik, saudara sekalian, kita bisa masuk pada materi. Kita akan bicara tentang akhlak dalam Islam. Namun sebelumnya saya ingin coba uji ya. Sebelum kita masuk pada bagaimana akhlak dalam Islam, saya ingin coba bertanya gitu pada Fitri Umi misalnya. Fitri, masih nyambung? Hadir. Oke. Apa yang Anda pahami tentang akhlak gitu? Menurut pemahaman saya, akhlak itu merupakan sebuah perilaku Hmm. atau sifat. Akhlak atau sifat, Pak. Akhlak itu yang membentuk akhlak dan sifat seseorang. Akhlak itu sesuatu yang membentuk sifat seseorang ya. Oke, Ya, Mbak Erma, apa itu akhlak Mbak Erma? kalau menurut saya, akhlak itu sikap atau perilaku atau budi pekerti seseorang yang mencerminkan baik atau buruknya. Oh gitu. Oke, bisa bisa nyerempet sedikit ya, dibenarkan gitu. Mona, apa itu akhlak Mona? Perilaku seseorang bisa perilaku baik ataupun buruk. Oke, baik atau buruk? Baik, jawaban tidak saya salahkan tapi juga tidak sepenuhnya saya benarkan gitu ya. Karena akhlak itu memiliki definisi sendiri gitu. Saya akan coba memulai definisi dari lugawinya gitu. Apa itu definisi akhlak ini? Itu dari kata khulukun atau kholiqah, akhlakun. Nah, itu kalau dalam kata dasarnya mungkin benar tadi jawabannya. Tabiat atau budi pekerti. Ya, itu masih kata netral itu. Akhlak itu tabiat atau budi pekerti. Anda sering menyebut Anda itu kurang berakhlak, Anda itu tidak berakhlak. Nah, itu mungkin dalam artian Anda itu tidak memiliki tabiat yang baik, mungkin begitu ya. Maksud Anda itu seperti itu. Baik, ini secara lugawi. Lalu bagaimana definisi akhlak menurut para tokoh ya begitu ya. Misalkan saya akan coba ambil beberapa saja dari Ibnu Manzur misalkan. Akhlak itu adalah cerminan isi hati manusia. Nah, ingat ya, cerminan isi hati manusia yang dapat terbentuk dalam perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk.
Kalau dalam Ibnu Mandur ini arti akhlak itu ternyata masih netral, tergantung perbuatannya apa. Ini berbeda dengan misalkan yang Anda pahami secara keseharian ya. Anda itu tidak berakhlak, artinya akhlak itu sudah berkonotasi positif, padahal akhlak itu masih dalam bentuk netral gitu. Atau definisi lain misalkan ya, ini dari Ibnu Mandur, kemudian nah ini saya coba definisi dari Imam Al-Ghazali. Apa itu akhlak? Yang ini menurut saya tepat, nanti akan kita bisa jadikan renungan. Akhlak itu menurut Imam Ghazali adalah fal khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsir rasihatin anha tasaddurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Apa itu akhlak? Adalah sikap. Akhlak itu adalah sikap. Oke. Sikap atau watak yang mengakar kuat di dalam jiwa manusia, yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa adanya proses berpikir dan perenungan. Jika perbuatan gitu ya, itu berupa perbuatan baik dan terpuji, maka disebut akhlak yang baik atau mahmudah, hasan. Tapi jika yang terlahir adalah perbuatan-perbuatan buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Jadi akhlak itu sebenarnya dalam konteks netral dia. Ya, masih akan dibagi. Kalau dia baik, maka dia akan menjadi akhlak yang baik. Jika buruk, dia akan menjadi akhlak yang buruk. Mari kita kembali pada definisi tadi itu. Watak katanya. Akhlak itu apa? Watak yang mengakar kuat. Ini kalau mengakar kuat tuh biasanya itu kalau dalam apa? Sering kita sebut dengan karakter dasar ya. Atau kalau dalam bahasa Jawa mungkin ya ini bisa jadi maknanya itu gawan bayan. Anda mungkin kalau orang Jawa tahu itu gawan bayan, bawaan lahir. Tapi mungkin tidak sepenuhnya benar. Akhlak itu karena bisa juga dilahirkan. Dalam Islam itu bisa dengan pembiasaan-pembiasaan. Maka kalau ada orang tua Anda itu mendidik Anda dulu menerima sesuatu dari tangan kanan, perbuatan yang tidak pakai tangan kiri, itu bisa jadi untuk menciptakan pembiasaan-pembiasaan itu. Seperti itu. Ada norma-norma yang dibangun dan itu dijalankan berulang-ulang sehingga memunculkan tadi itu karakter yang kuat. Gitu. Dan ciri-ciri akhlak yang baik itu, karakter itu biasanya adalah apa? Kalau dia berbuat sesuatu, dia apa? Min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yin. Apa itu? Berbuat sesuatu itu tidak dengan pertimbangan apapun selain untuk kebaikan. Gitu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan nih kita misalkan naik kereta api. Naik kereta api dari Surabaya atau dari Jogja menuju Jakarta. Baru sampai ke Bumen, itu masih jauh loh ke Jakarta. Tiba-tiba ada ibu muda lagi hamil naik. Dan kebetulan tidak dapat tempat duduk di situ. Tiba-tiba kita itu dengan spontanitas berdiri dan kemudian mempersilahkan ibu itu untuk duduk. Itu akhlak. Karakter aslimu itu. Tanpa duna fikrin wa ru'yah. Tanpa mikir, spontanitas langsung Anda soal dalam bawah sadar, silakan Bu duduk. Itu yang dimaksud dengan akhlak itu. Akhlak yang mahmudah itu karakter. Tapi kalau misalkan Anda sampai ke Bumen tadi itu keretanya, tiba-tiba ada ibu muda datang, lagi hamil tua gitu. Tiba-tiba Anda berpikir begini, aduh ada ibu muda ini hamil pula. Kalau tidak saya beri tempat duduk, kok tega amat? Apa kata orang? Masa hamil muda berdiri? Kalau saya kasih tempat duduk, perjalanan masih jauh, nanti saya yang capai. Dengan hitungan-hitungan itu kemudian Anda mengatakan, oh sudahlah, nggak apa, kasihan juga. Nah, kemudian Anda suruh dia duduk, menempati tempat duduk Anda itu artinya itu bukan bidun bukan min ghairi hajatin ila fikin wa ru'yah, tapi sudah ada pertimbangan-pertimbangan. Bisa jadi Anda takut dibilang anak perempuan tidak atau mahasiswi tidak tahu adab, takut dibilang egois dan sebagainya. Kemudian dengan terpaksa pertimbangan tadi itu Anda berikan tempat duduk itu. Bukan dari karakter dasarmu tadi itu, tapi karena pertimbangan-pertimbangan eksternal. Itu pencitraan namanya. Gitu. Jadi kalau Anda ingin mengukur apakah nanti kalau Anda cari pasangan nih, apakah pasanganmu itu memang wataknya seperti itu atau buat-buat, itu bisa Anda lihat dari konteks ini. Apakah dia menolong itu ikhlas atau tidak, atau berangkat dari hati nuraninya atau dari pencitraan, itu bisa terlihat dari berkali-kali kita bertemu tentunya.
Kalau sekali, dua kali itu masih tahan dengan pencitraan. Tapi kalau sudah berkali-kali, nanti pencitraan tidak akan mungkin bisa bertahan. Yang muncul adalah watak aslinya. Al aslu baqaun makana ala makana, kata kaidahnya begitu. Itu ya, itu yang disebut dengan akhlak. Ya, jadi sesuatu yang spontanitas, yang Anda mengerjakan tanpa berpikir macam-macam, tapi refleks dari nurani bahwa Anda harus berbuat itu. Seperti itu. Bisa dipahami ini ya? Ada yang bisa apa? Ada yang bertanya tentang ini? Sampai sini saya pengertian dulu. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Silakan. Mas Dino misalkan ada? Ji, Pak. Saya masih eh, agak kebingungan dalam mendefinisikan akhlak ya. Karena di sini eh, saya mendapati fenomena ketika orang yang belajar di pesantren. Nah, ini kan ada perbedaan juga ya. Orang yang belajar di pesantren yang kemudian orang yang tidak belajar di pesantren gitu. Jadi di sekolah umum. Nah, kadang saya temukan gitu. Orang yang sudah belajar di pesantren kemudian keluar dari pesantren, akhlaknya jadi minus lagi gitu, Pak. Nah, ini apakah kesalahan dari dirinya ataupun pembelajaran di pesantrennya yang kurang gitu. Nah, ini bagaimana Pak kalau dalam sisi seperti ini? Oke, pertanyaan bagus. Ya, salah satu untuk menumbuhkan akhlak itu, salah satunya itu dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Itu kalau menurut Dr. Nasih Ulwan, Anda nanti bisa baca itu ya. Dalam Tarbiyatul Aulad, itu salah satunya dengan pembiasaan-pembiasaan. Sesungguhnya pesantren itu sudah sangat bagus. Dia punya sistem, punya aturan, punya lingkungan sendiri yang kemudian sangat memungkinkan pihak pesantren untuk mengkondisikan santri untuk melakukan sesuatu yang baik, setidaknya menurut pesantren. Maka pembiasaan itu dilakukan. Misalkan pembiasaan sholat berjamaah, pembiasaan qiraatul Quran setiap sore itu. Betul, saya juga kan dari pesantren begitu. Kemudian pembiasaan disiplin lainnya, tradisi belajar itu. Sesungguhnya ini sangat memungkinkan untuk menciptakan karakter itu. Nah, problemnya bisa jadi kurang pada pemaknaan, penyadaran bagi santri itu. Sehingga selama berproses, itu yang terjadi bukan menumbuhkan kesadaran, tapi melaksanakan sesuatu perintah berdasarkan bahwa itu aturan. Dan itu harus dilaksanakan. Jadi bukan kesadaran tapi takut. Takut melanggar aturan. Nah, ketika keluar, inilah yang sering dikatakan bahwa ya seperti kuda yang keluar dari kandangnya itu, liar. Dari situasi tertekan menuju pada situasi yang bebas. Dan santri yang tidak siap akan begitu. Siapa santri yang tidak siap? Santri yang ketika di pesantren tidak melakukan upaya penyadaran itu, kesadaran itu. Ini tidak ada jauh-jauh lah misalkan. Di kampus saja lah. Mereka yang berjilbab, ini nyuwun sewu ya, yang berjilbab karena aturan dan berjilbab karena kesadaran itu sudah berbeda secara alami. Mereka yang berjilbab karena kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah yang syar'i, perintah menutup aurat, coba Anda lihat jilbabnya tanpa harus mengenal lebih jauh. Biasanya jilbabnya tertib, digunakan tertib gitu ya, ya betul. Kemudian tidak di kampus, di luar kampus juga menggunakan itu. Karena kesadaran, diawasi atau tidak diawasi, dia akan melakukan itu. Sementara mahasiswi-mahasiswi yang berjilbab karena keterpaksaan dan minim penyadaran, jadi hanya aturan saja gitu tanpa ada, itu keluar dari kampus langsung lepas jilbab. Macam itu. Bapak punya melakukan riset ya, riset kecil-kecilan itu tentang perguruan tinggi yang mewajibkan jilbab dan tidak mewajibkan jilbab. Itu yang kampus-kampus umum itu tidak mewajibkan, dan produknya itu yang kampus yang tidak mewajibkan jilbab dan mahasiswinya berjilbab itu jilbabnya syar'i banget, kombor begitu, tetap gitu. Dan ada konsistensi di kampus dan luar kampus. Tapi kampus-kampus yang mempunyai aturan kewajiban berjilbab untuk mahasiswinya, itu jilbabnya itu hanya jilbab melepas kewajiban saja di kampus. Biasanya ya tidak syar'i gitu ya. Jilbabnya juga asal begitu. Nah, ini menunjukkan sesungguhnya selain pembiasaan yang perlu juga dilakukan adalah penyadaran terus-menerus yang akan memunculkan akhlak yang baik itu. Saya pribadi tidak pernah meyakini ya bahwa akhlak itu turunan, given itu tidak, tapi proses. Akhlak itu adalah proses pembelajaran. Yang menurunkan dari gen orang tua kita itu adalah biologisnya.
Fisik oke turun, tapi karakter, akhlak itu adalah proses. Tergantung pada orang tuanya, lingkungan, sekolah yang membentuknya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pepatah mengatakan rambutan tidak akan jatuh dari pohonnya, ya itu benar, tapi bukan berarti turunan begitu ya. Tapi karena ya gimana juga interaksi pertama kita kan orang tua, maka biasanya karakter orang tua itu akan sedikit banyak menurun, begitu. Karena min mauludin yuladu illa alal fitrah itu ya. Pak abawahu ayu hawidani, ayu majisani, ayu nasironi. Jadi orang tua. Jadi bukan turunan, tapi pembentukan yang dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka itu kemudian kalau ditarik nanti sebagai orang tua itu tugas utamanya itu paling berat adalah menjadi tauladan pada anak-anaknya itu. Gitu. Jadi itu. Kalau akhlak itu artinya adalah karakter dasar dan karakter atau akhlak itu bukan diturunkan tapi berproses, maka kemudian upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan keluarga yang kondusif, lingkungan sekolah yang kondusif adalah menjadi keharusan. Seperti itu. Baik, kita masuk dalam materi berikutnya. Nah ini, kenapa akhlak itu penting dalam Islam? Ya karena kalau kita lihat ya, goal dalam ajaran Islam itu adalah pembentukan akhlak. Sholatmu, ibadahmu, puasamu, hajimu, itu semua berorientasi pada penyempurnaan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi aja mengatakan itu. Saya diutus tidak lain adalah untuk pembentukan akhlak yang baik. Semacam itu. Jadi goal kita itu adalah akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang ini. Maka kalau Anda sholat, Anda puasa, tapi kemudian puasamu, sholatmu tidak mencerminkan akhlakmu, maka kemudian sholatmu dan puasamu itu akan dipertanyakan secara substansi. Karena semua ibadah yang kita lakukan itu, muaranya itu adalah akhlakul karimah. Semacam itu. Baik, teman sekalian. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin tidak ada, Bapak. Belum ada. Tidak ada ya, tidak ada. Itu. Jadi kalau Anda beragama, Al-Ghazali itu mengatakan bahwa beragama itu adalah berakhlak. Sampai seperti itu. Beragama itu adalah berakhlak. Orang beragama harusnya berakhlak. Orang beragama harusnya sikapnya mencerminkan dari ajaran agamanya. Ini penting. Gitu. Ini penting karena akhlak menjadi penekanan yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Sehingga kalau kita lihat fenomena sekarang dulu ya, dulu kalau Anda perlu tahu itu ya. Kenapa orang tua dulu itu ketika mencarikan jodoh itu selalu berkata, ya yang sering ke masjid. Ya karena dulu identik orang yang sering ke masjid itu adalah orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang baik. Baik secara ritual maupun secara sosial. Tapi sekarang kan orang kemudian menjadi ragu. Kenapa? Karena penekanan orang terhadap dimensi ritual itu terkadang mengabaikan dimensi sosial. Padahal dimensi sosial itu juga tidak kalah penting. Hampir semua ayat yang berkenaan dengan ritual itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat sosial. Inna sholata ritual tanha anil fahsya iwal mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dimensi sosial. Dimensi vertikal dan dimensi horizontal itu selalu ada keseimbangan sana. Apalagi misalkan sholatul jamaah abdolu min sholatil fadzi sab'a wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih mengedepan 20 derajat daripada sholat sendirian. Bahkan di tertentu lebih diutamakan itu. Nah, oleh karenanya, kalau Islam kemudian menekankan pada akhlak, ini tidak salah. Dan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah dalam kesehariannya. Dalam kehidupan sehariannya, baik dengan kawan maupun dengan musuhnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nyata, ada pada Rasulullah itu adalah uswah, teladan yang nyata. Semacam itu. Jadi kalau Anda beragama, harusnya identik dengan akhlak yang baik. Karena Rasulmu adalah orang yang berakhlak baik. Karena agamamu mengajarkan orang untuk berakhlak baik. Bahkan baiknya Rasulullah, kalau Anda perlu tahu itu, tidak hanya pada teman. Dengan musuhnya pun dia baik. Sehingga banyak para ulama mengatakan bahwa Islam itu disebarkan, atau orang-orang era Rasulullah itu masuk Islam, konversi agama ya, dari agama jahiliyah ke Islam itu karena melihat akhlak Rasul. Bukan dari orasi-orasinya Rasul, tapi pada karakter Nabi yang kemudian membuat mereka tersentuh dan meyakini bahwa apa yang dibawa Rasulullah adalah kebenaran. Semacam itu. Saya pikir itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Monggo yang akan menanggapi silakan. Masih ada waktu sekitar 2 atau 3 menit. Silakan. Silakan. Oke, jika tidak ada, nanti akan Bapak kirim tugas-tugasnya ya gitu ya, topik-topik yang
bisa Anda kerjakan sebagai tugas individu dan tugas kelompok. Dan untuk pengaturan lebih jauh tentang presentasi nanti ada jadwal yang sudah saya buat. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan tetap jaga kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.